Oke Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini merupakan kisah yang dialami oleh Wawa aku yang kita sebut aja lah namanya Made, Abang Made, Bli Made, pada tahun 2016 lalu Wak. Nah sesuai request dari Bang Made untuk menjaga privasi, semua nama dan tempat dalam cerita ini memang sudah aku samarkan. Nah jadi Wak, Bli Made ini merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Dia tumbuh di keluarga yang bisa dibilang biasa-biasa aja, nggak kaya, nggak juga kekurangan. Nah pada saat duduk di bangku SMK Wak, Bang Made ini merupakan siswa yang tergolong bandel. Dia sering bolos sekolah sama kawan-kawannya, dia sering nggak masuk dalam kelas ya kan. Tapi gini pula Wak, meskipun sering skip pelajaran di kelas, Made ini punya prestasi mentereng di bidang akademik. Nilai-nilainya selalu di atas rata-rata, dan di antara semua mata pelajaran Made ini paling menguasai bahasa Inggris. Berkat kemampuannya itu dia tuh pernah 2 kali memenangkan lomba debat bahasa Inggris tahunan yang digelar seprovinsi Bali. Setelah lulus SMK Wak, Bli Made ini berkeinginan untuk lanjut kuliah. Dia pun mengutarakanlah keinginan dia itu sama mama bapaknya kan, sama orang tuanya. Bapak, ibu, aku boleh nggak lanjut kuliah katanya. Oh boleh lah nak, tapi ambil jurusan agama Hindu ya, kata mereka. Nggak mau lah aku tuh mau kuliah jurusan psikologi apa enggak bahasa Inggris lah pak, katanya, sesuai minat bakat aku. Enggak, pokoknya bapak sama ibu mau biayain kamu asalkan kuliahnya kamu jurusan agama Hindu, kata bapaknya. Nah mendengar jawaban tersebut, Made nih merasa agak kecewa juga Wak. Dia masih terus tuh berusaha bujuk orang tuanya kan supaya diperbolehkan kuliah sesuai apa yang dia inginkan. Tapi orang tuanya Bli Made ini tetap pada pendirian mereka. Gak mau, kalau kamu kuliah psikologi atau bahasa Inggris kami gak mau biayai. Kau harus kuliah agama Hindu baru kami biayai kau, katanya. Dan karena tidak kunjung menemukan titik tengah Wak, Made pun akhirnya memutuskan untuk tidak jadi melanjutkan kuliah. Biarlah aku gak usah kuliah sama sekali, biar keinginan dua-duanya gak usah dijalani sekalian gitu loh. Udah kan, dua-duanya gak dapat nih. Akhirnya apa, Bli Made pun menganggur selama 2 tahun lamanya. Dan selama 2 tahun itu Wak, kegiatan Made ini ya cuman tidur-tiduran aja di rumah. Dia sama sekali tidak memiliki kesibukan. Ongkang-ongkang kaki aja aku di rumah nah dia. Tapi makin lama karena udah ngerasa bosan, akhirnya Made pun memutuskan untuk mencari pekerjaan. Masa hidup aku lontang-lantung terus kan Nat kan? Mau jadi apa aku nanti besar? Ya udahlah, akhirnya aku kerja lah ini. Terus di situ si Made pun melamar ke berbagai hotel hingga akhirnya dia diterimalah di salah satu hotel yang cukup terkenal di sana sebagai resepsionis. Nah, hotel tersebut tandai ya. Hotel tersebut berlokasi di wilayah Bali bagian tengah dekat dengan sebuah sungai. Ya, nah udah lah tuh diterima dia di sana nih. Singkat cerita, setelah 4 tahun bekerja, kondisi finansialnya Made pun naik drastis nih Wak. Di usianya yang baru menginjak 23 tahun, dia udah bisa beli mobil, dia bisa beli motor, bahkan bisa membeli rumah kecil dari hasil kerja kerasnya. Padahal aku tuh bukan orang yang pandai mengelola keuangan loh Nadia, entah kenapa ada aja tuh rezekinya. Aku tuh cenderung boros dan sembrono juga, tapi rezeki tuh datang terus ngalir deras sekali. Bli Made ini Wak mampu membeli barang-barang tadi tuh hanya dalam waktu yang cukup singkat lah bisa dibilang. Finansialnya cukup tuh kan, tuh kok nggak kuliah Made? Udah lah, udah enak cari duit, kata dia. Nah dah tua, selain beruntung dalam segi finansial, Bli Made ini juga beruntung dalam segi asmara. Pada saat itu dia sedang menjalin hubungan serius dengan seorang perempuan yang kita sebut aja lah namanya Mbak Saras ya. Hubungan mereka bisa dibilang sangat-sangat harmonis Wak. Mereka jarang bertengkar dan juga saling pengertian tuh satu sama lain, saling support juga bahkan. Pokoknya perfect kali lah hidupnya aku tuh Nadia waktu itu. Ekonomi aku bagus, rezeki aku lancar, hubungan sama pacar aku harmonis pula ya kan. Nah tapi Wak, rupanya keberuntungan tersebut membuat beberapa saudaranya Made bersikap berbeda. Beberapa om, tante aku, serta sepupu-sepupu aku tuh justru terkesan macam menghindar dari aku Nat. Bahkan keluarga salah satu omnya yang tinggal di satu pekarangan di rumah orang tuanya Made ini secara terang-terangan menjauhi Made. Wah, FYI juga di Bali nih kata Made ya, biasanya satu pekarangan itu terdiri dari beberapa rumah kepala keluarga gitu Wak. Nah setiap rumah-rumah itu dihunilah oleh keluarga yang berbeda-beda. Biasanya kayak gitu. Kayak gitu juga lah keadaan rumah Made sama saudara-saudara yang lain, sama om-om yang lain, masih satu pekarangan. Setiap kali berpapasan sama om tante tuh aku tuh selalu berusaha untuk menyapa kan, mari om, mari tante. Tapi entah kenapa mereka sama sekali nggak pernah ngerespon gitu loh Wak. Meskipun demikian, Made tetap masih berpikir positif. Oh mungkin mereka lagi sibuk, oh mungkin mereka nggak denger aku tadi nyapa kayak gitu. Dah Made pun mulailah menjalani hari-harinya seperti biasa. Nah pada saat sedang disibukkan dengan pekerjaan Wak, pada suatu hari Made ini mendadak jatuh sakit. Dia mengalami demam tinggi yang menyebabkan hidungnya mengeluarkan banyak darah, mimisan. Karena demamnya nggak kunjung turun, ditambah juga mimisan yang nggak berhenti-berhenti nih Nadia, Made pun akhirnya pergilah ini ke dokter kan Wak untuk berobat. Untungnya sehari setelah berobat ini Made sudah kembali sehat lagi. Tapi besoknya di hari berikutnya lagi-lagi Made jatuh sakit Wak. Kali ini dia nggak demam nih, melainkan batuk-batuk hingga muntah darah. Bayangkan sama kalian, tubuh Made ini pun terasa lemas dan nyeri di beberapa bagian Wak. Ya pokoknya nggak enak kali lah rasanya kan. Made baliklah lagi nih ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Made khawatir Wak ada penyakit yang
memang cukup serius di bagian paru-parunya. Apalagi pada saat itu Made ini juga merupakan perokok aktif. Pada saat di rumah sakit, Made pun diwajibkan untuk melakukan beberapa tes lagi untuk bisa memastikan penyakitnya ini. Dan ternyata hasil tesnya ini menyatakan kalau Made sehat-sehat aja. Paru-paru kau bersih Made, lambungmu sehat, organ tubuh lainnya juga nggak ada masalah, kata dokter. Pokoknya apa yang dikhawatirkan sama Made ini sama sekali nggak terjadi. Dokter pun hanya menyarankan ya udah beli Made, beristirahat saja di rumah sambil minum vitamin ya, nggak perlu dirawat inap, ini nggak perlu. Karena memangnya nggak ada penyakit serius, kata dokter. Mendengar penjelasan dokter sebetulnya aku nggak puas Nadia. Kalau memang aku betulan sehat nih Nat ya, kok bisa aku mimisan sama muntah darah sebanyak itu? Ada orang sehat kayak gitu Nat. Dan untuk memuaskan rasa penasarannya, Made pun akhirnya berceritalah sama kedua orang tuanya perihal sakit yang memang dia derita. Nah pada saat itu orang tuanya Made langsung menyarankan Made supaya pergi ke seorang balian, sebut aja lah namanya Mbah Ketut. By the way balian ini semacam orang pintar gitu loh dalam bahasa Bali, kata Made ya. Oh iyalah Pak, nanti cobalah saya ketemu sama balian ini. Ada tuh pergilah Made ini ke rumahnya Mbah Ketut dengan diantar mama bapaknya. Sesampainya di sana Mbah Ketut ini langsung menodong Made dengan pertanyaan, kamu tuh kesini mau nanyain kamu kenapa kamu jatuh sakit mendadak kan? Made cuma tersenyum kecut aja. Kok bisa tahu si bapak ini? Made ya nggak nyangka kenapa Mbah Ketut ini bisa tahu semua yang dia alami bahkan sebelum aku bercerita, karena aku nggak ada yang buka suara sama sekali dong. Pada saat itu nggak banyak nih percakapan yang terjadi antara Made sama Mbah Ketut. Mbah Ketut hanya langsung memberikan bungkusan kertas yang berisi garam sembari berpesan, nah ini garam, nanti kamu taburin garamnya di bawah kolong tempat tidur kamu ya, sama di depan pintu. Garam ini akan menjaga kamu dari gangguan orang yang berniat jahat. Memang agak susah sih menangkalnya karena orang ini ilmunya lumayan tinggi. Itu kata Mbah Ketut. Mendengar pernyataannya Mbah Ketut, Made ini semacam tersambar petir di siang bolong. Hah? Emangnya siapa yang berniat jahat sama aku Mbah? Motifnya dia apa? Dikasih pertanyaan kayak gitu Mbah Ketut cuma tersenyum aja Gini loh mas, Bli, tidak ada gunanya kamu tahu siapa mereka. Kalau kamu tahu malah nanti merusak hubungan silaturahmi dan juga saling membalas dendam. Lebih baik sudah kamu jalani saja hidupmu dengan baik ya, kata Mbah Ketut. Gak puas lagi aku Nadia, udahlah aku ke dokter juga aku gak puas sama hasil penyakit aku. Pergilah aku ke balian juga hasilnya ngegantung. Tapi meskipun gak puas dengan jawaban itu, Made ya cuman bisa mengangguk-angguk saja dan menyimpan rasa penasarannya dalam-dalam. Nah baliklah ini kan ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, Made pun langsung menjalankan pesannya Mbah Ketut tadi ditaruhnya lah garam di bawah kolong tempat tidur sama depan pintunya kan. Dan anehnya tidak lama kemudian setelah dia melakukan perintah itu, kesehatan Made betul-betul berangsur membaik nih dia pun bisa kembali lagi bekerja seperti biasa. Pertamanya kayak gitu Karena beberapa minggu kemudian Made ini kembali mengalami kejadian aneh. Waktu itu hari Selasa, Nadia masih ingat kali aku. Si Made ini mendapatkan jatah shift malam bersama 4 orang rekan kerjanya. Mereka adalah 2 orang security, 1 housekeeping, sama 1 engineering. Sama aku Nadia berlima lah kami jadinya kan. Nah pada saat itu jam sudah menunjukkan pukul 11.30 malam. Jam segitu aku ngerasa ngantuk kali itu Nadia. Dah Made pun berinisiatif untuk tiduran di sofa yang terletak di area lobi bagian belakang gitu. Nah kebetulan malam itu pekerjaan aku udah selesai semuanya. Ditambah lagi juga situasi hotel nggak begitu rame, jadi Made ini bisa curi-curi waktu untuk beristirahat. Dah tuh rebahan lah dia di sana dekat lobi itu sama seorang security, kita sebut aja lah namanya Pak Dani kan. Dah tiduran lah di situ. Gak lama kemudian Made betulan waktu tidur lelap. Nah dalam tidurnya itu Made bermimpi bertemu dengan seorang perempuan yang cantik kali Nadia, nggak masuk akal cantik. Aku nggak pernah lihat cewek secantik itu mau di TV nih mana-mana, nggak pernah. Pokok cantik kali dia. Nah perempuan ini datang ke aku karena dia tersenyum malu, dia sambil mengajak Made berjalan-jalan ke sebuah taman Waktu itu Made ini betul-betul kesihir kali sama kecantikan perempuan yang ada dalam mimpinya tuh. Pokok cantik kali sampai nggak terasa dia udah tidur selama beberapa jam nih dan selama beberapa jam itu juga lah aku jalan-jalan sama perempuan cantik nih. Nah terus pada sekitar jam 2 malam waktu nyata nih Pak Dani pun si security tadi tiba-tiba bangunin beli Made beli saya mau ngerokok sebentar, kamu mau ikut apa tidak? Perpaduan Bali sama Melayu kamu mau ikut atau tidak beli kata. Iya Pak, aduh terbangun pula. Ya Pak ikutlah saya. Agak kesal aku Nadia waktu itu karena Pak Dani udah merusak mimpi indah aku sama perempuan tadi kan. Tapi ya udahlah diajak ngerokok, ikut juga lah ngerokok katanya. Nah Made yang sudah memang terlanjur kebangun akhirnya terpaksa mengikuti langkahnya Pak Dani keluar hotel tadi kan. Udah ada ngerokok 1 jam kemudian Made sama Pak Dani ini pun balik lagi ke lobi tempat mereka tadi berbahan tuh. Made yang masih mengantuk langsung tiduran lagi di sofa nih. Dia macam alih-alih aku macam siapa tahu aku mimpi lagi ketemu lagi sama perempuan itu. Pun dia juga memang udah ngantuk aja Tidurlah di sofa itu kan. Baru dipejamkan matanya bentar. Nggak lama kemudian nih Made tiba-tiba mengalami ketindihan. Ketindihan aku
Nah, Bang Made yang memang sudah terbiasa ketindihan, tenang-tenang aja dia, Wak. Dia nggak panik sama sekali. Made hanya berusaha untuk mengatur nafas sambil menunggu tindihannya nih hilang dengan sendirinya. Jadi nggak berusaha ngelawan tindihannya gitu loh, Wak. Paham kan? Nah, tapi Nadia, ketindihan kali ini berbeda pula ternyata dari biasanya. Dimana pada saat itu Made yang lagi rebahan menghadap ke kiri, merasa seperti ada seseorang yang meraba dada bagian kanan dia. Dia kan tidur kayak gini nih. Dadaku tuh kayak diraba, macam dielus-elus gitu. Made pun berusaha lah kan untuk melirik ke arah kanan dengan sudut matanya itu, Wak. Dan kalian tahu, pada saat itulah Bli Made ini melihat perempuan yang cantik kali dalam mimpi aku tuh, ada di sebelah aku. Perempuan tuh senyum, Nadia ke aku. Makin tersenyum, terus dia agak-agak mundur gitu, berjalan menjauh dari tempat duduk tadi. Dia macam mau nyapa aku bentar aja. Dari situlah baru kali itu Nadia aku nih berusaha keras melepaskan diri aku dari tindihan. Biasa aku biarin aja. Ini perempuannya masih ada nih, selama aku ketindihan itu perempuan tuh masih ada di depan aku. Tapi sayangnya pas udah betul-betul terbangun, perempuan itu malah hilang pula dari hadapan aku, Nadia. Jadi perempuan tuh hanya ternampak waktu badannya siapa nih Bli Made ketindihan. Muncul perempuan tuh di dunia nyata ya kan, Wak. Datang dia. Dan sejak kejadian malam itu, Wak, Made ini mulai mengalami rentetan kejanggalan. Dia sering merasa ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Dan setiap kali Made ini duduk, Wak ya, entah kenapa dia merasa ada sesuatu yang bersandar di punggung aku, Nadia. Nggak cukup sampai di situ aja. Bli Made ini juga jadi sering berantem sama Saras, pacarnya, Wak. Dan yang diributin juga hal-hal sepele, Nadia. Bukan masalah yang besar kali, masalah sekecil tai lalat ini kami bikin sebesar tai lembu. Kok berantem aja setiap hari itu? Nah, karena sering kali ribut-ribut kan akhirnya Saras pun memilih buat meninggalkan si Bli Made ini. Dalam muak kali aku nengok kau berantem aja terus putus aja lah kita, kata. Nah putus nih, Wak. Dan semenjak diputusin pacarnya ini, hidupnya Made jadi berantakan. Dia merasa frustasi karena gagal mempertahankan hubungannya. Dia kehilangan support system juga, Wak. Apalagi waktu itu Nadia kami juga udah pacaran cukup lama. Made betul-betul larut dalam kesedihan yang tak berujung, Wak. Dan untuk melampiaskan kesedihannya, inilah salahnya si Made ini. Made ke jalan yang salah, Wak. Dia jadi sering minum minuman keras. Dia jadi sering membolos kerja hanya untuk tidur dan malas-malasan aja di rumah. Nah, parahnya lagi nih, Wak. Made ini berubah menjadi seseorang yang malas mandi. Saking malasnya mandi tuh Nadia ya, aku nih sering pergi ke kantor tanpa mandi. Bayangkan sama aku, padahal aku resepsionis, Wak. Ya udah aku cuma semprot-semprot deodoran sama parfum ala kadarnya aja, nggak mandi aku, nggak keramas aku. Pokoknya dia sama sekali nggak mau nyentuh air. Entah kayak mana lah itu bawa aku waktu itu kanan. Dan fase ini, Wak, berlangsung selama beberapa minggu lamanya, sampai pada akhirnya Made ini berusaha bangkit dan menata hidupnya kembali nih, Wak. Dia mulai rajin lagi berangkat kerja, menghindari mabuk-mabukan, pokoknya mulai beraktivitas yang positif dan normal lah. Akan tetapi bangkitnya Made ini tidak berlangsung lama juga, Wak, karena dia balik lagi jatuh sakit secara tiba-tiba. Jadi waktu itu ceritanya Made ini kerja masuk shift pagi, Wak. Pas jam istirahat makan siang, Made pergilah ke toilet buat mencuci muka. Nah, by the way, toilet karyawan ini terletak di bagian belakang bangunan hotel, Wak. Sehingga kalau misalnya mau ke toilet ini, Made harus ngelewatin kantin dulu atau macam sebuah lorong panjang ini kan, yang biasa digunakan para karyawan untuk beristirahat sambil ngerokok. Baru tuh nanti di ujungnya ada toilet. Nah, tepat di saat dia melewati lorong tersebut, Wak, Made merasa ada yang ngikutin dia dari belakang. Di situ perasaan Made udah mulai nggak enak nih. Meskipun demikian, Made berusaha lagi menepis pikiran buruknya kan, alah mana ada setan muncul siang-siang gini. Dia pun mulai tuh mempercepat langkahnya untuk menuju ke toilet. Nah, pas udah selesai mencuci muka, Wak, Made melihat ke cermin lagi nih untuk mengelap wajahnya dengan tisu. Dan tepat pada saat itu pula, Made melihat bayangan seorang perempuan yang sedang berdiri di depan salah satu pintu toilet yang ada di belakangnya, Wak. Waktu itu Made